Kalau awak kan mana bisa gitu. Awak nih kadang berkawan, nggak cocok, bubar, ya kan Pak? Oh nggak berkawan kok sama dia, lancip kali mulutnya, lancip kali. Di komen-komen nyawa, dibilangnya gendut, lancip mulutnya lancip. Ada gitu kan? Model-model itu di zaman Nabi ada kok. Yang lancip mulutnya ada, yang hobinya bersair ada, yang nyindir ada. Abdullah bin Ubay bin Salul lebih parah lagi, yang memfitnah Nabi dan keluarga Nabi pun ada. Tapi Nabi tetap muliakan anaknya walaupun bapaknya seorang munafik. Keren kali itu. Istrinya difitnah berzina, ya kan Pak? Wanita mulia, istri Nabi difitnah. Allah klarifikasi dalam Al-Quran, ketahuan bohongnya, tapi Nabi tetap saja bisa bersahabat dengan orang seperti itu. Kita kalau di FKSMM ini kayak gitu, Pak, aman kita. Awak tengok-tengok aja modelnya. Oh, kawannya agak keras dan egois, model Abu Jahal. Ya kan Pak? Ya kan Nabi berkawan juga sama Abu Jahal dulu sebelum cerita perangnya kan. Oh, ini model laki-laki tapi mulutnya kayak perempuan, Abu Lahab. Oh, kalau ini modelnya asik mau marah aja, Umar. Ya kan Pak? Oh, kalau yang ini agak lembut orangnya, Abu Bakar. Oh, kalau yang ini soleh kali, dermawan kali, Utsman. Oh, kalau yang ini pintar kali, kan berkawan sama orang pintar, Ali. Ya kan Pak? Oh, kalau yang ini modelnya, kalau dipuji senang kali, Abu Sufyan. Kan ada model-model diumbang dulu, baru cair, ada Pak? Ada. Yang kami muliakan Pak Haji Pulang, banyak kali jasanya di daerah kita ini, luar biasa lah. Inilah rencananya mau buat tabligh akbar, Bapak nyumbang berapa, baru cair. Burung balam terbang berempat, terbang tinggi ke atas angkasa. Siapa yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan semua keluarganya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa yang tadi sudah melantik. Sudah melantik itu berarti paling tinggi, makanya kita hormati Pak Kades yang setia bersama kita. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua FKSMM yang baru, Ustadz Salman SE, kemudian sebagai pembina Ketua FKSMM yang lama Ustadz Muhammad Hendro. Yang saya hormati seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM yang hadir, wabil khusus panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, semua yang hadir nih, saya doakan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa dari Allah. Kalau mau kita hitung nikmat Allah, nggak bisa kita menghitungnya. Maka nggak ada perintah Allah menghitung nikmatnya, tapi perintahnya mensyukurinya. Maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya saya kalau ceramah pasti ngajak selawat rame-rame, Pak. Tapi tadi kan udah selawat. Kalau ku ajak lagi nanti, kita jam 7.15 sudah berhenti. Ya kan, Bu? Enggak, bukan cepat. Orang ini mau rapat lagi. Rapat sama Ketua BKM, Ustaz. Nah, kebetulan saya bawa Ketua BKM, berarti aku pun tertahan juga di sini siap ini.
Makanya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan kakap, ikan senangin banyak cakap masuk angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan yang luar biasa sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ayah yang luar biasa dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjadi hamba yang mulia dicontohkan pula oleh para nabi terdahulu. Jadi kalau begitu kita akan lihat bagaimanalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah bagi kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan akidah yang luar biasa kepada anak-anaknya. Makanya gitu masuk ke Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rupanya perhatiannya Pak, supaya anak keturunannya lurus akidahnya. Sekarang udah banyak aliran sesat. Banyak Pak? Banyak. Memang dari dulu kalau ada aneh-aneh banyak pengikutnya Pak. Mulai dari ada yang jadi nabi namanya Tugimin, banyak pengikutnya. Aku pun balak kali pengikutnya. Ya kan? Ada yang jadi malaikat Jibril, ada juga pengikutnya. Terakhir ada yang bisa video call sama malaikat. Aku nggak tahu lah siapa itu ya kan Pak. Banyak juga. Jadi artinya apa? Artinya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita sebagai orang tua haruslah perhatian terhadap kemurnian akidah anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ternyata kemusyrikan itu, menyembah berhala itu adalah merupakan yang banyak menyesatkan manusia. Karena dari zaman Nabi Nuh itu masalah, Pak. Kita ini menyembah Tuhan yang nggak bisa kita nampak. Betul Pak? Betul. Ada orang yang pengen Tuhan itu nampak. Maka kemudian dia sembah yang nampak-nampak. Ini masalah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan itu. Kata beliau, Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sekiranya lah anak keturunanku mengikuti ajaranku, pandanglah mereka bagian daripadaku. Tapi kalau sekiranya mereka berpaling, ya Allah, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya apa Pak? Perhatian paling tinggi pada anak dan keturunan. Ya Allah, kalau memang mereka baik, pandang bagian dariku. Siapa yang nggak bangga Pak kalau punya anak baik dan disebut-sebut namanya gara-gara kebaikan anaknya? Betul. Saya dulu di kampung Bu, agak-agak nakal. Jadi nampak, oh nampak, lancip kali mulut ibu-ibu sini ya. Jadi kalau di kampung dulu nakal saya, asal disebut namaku sedih mama. Bilang orang, janganlah anakku kayak si Ramadan itu bandelnya, sedih mama. Orang kalau duduknya Pak di tempat pengajian, awak duduknya Pak maaf ya Pak ya di warung togel. Jadi kalau duduk gitu, ya Allah memang anak itu kurasa calon mafia itu kata orang. Orang aku udah tahu apa lere-ere. Asal ada orang apa namanya jumpa ular 32 ya kan Pak. Orang gila 87 ya kan. Gitu-gitulah. Ini calon mafia ini kata orang. Disebut namaku sedih mama. Tapi sekarang hal itu berubah. Disebut namaku senang mama. Itu kalau ibarat lagu India kayak gini, boleh penyanyikan? Nggak ada masalah.
प्यारे जहां में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता। दुनिया में दिल कोई कभी ना डर का होता, डर का है दिल आयार मिल, हे प्यार का इजहार है, होना प्यार। Aduh. Pak, itulah dia kalau ibu-ibu di FKSMM ini datang kayak gini. Jadi rupanya keadaan itu berbalik. Sekarang kalau disebut siapa itu yang ceramah itu, anak ibu ini, senang nggak mama? Senang. Nabi Ibrahim alaihissalam betapa bahagianya dia. Sekarang semua nabi yang dipuji-puji ternyata berbalik kepada dia. Betul Pak? Nabi Isa ke Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa ke Nabi Ibrahim juga, ya kan Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, anaknya namanya Ishak alaihis salam. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihis salam. Nabi Yakub ini disebut Israel, keturunannya disebut Bani Israel. Nabi Yakub kemudian punya keturunan 12, satu jadi nabi namanya Yusuf, disandingkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya cicit Daud alaihissalam, Daud punya anak Sulaiman alaihissalam, keturunan bercabang ke kanan pada satu Zakaria, Zakaria punya anak Yahya, ke kiri Imran, Imran punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Yusuf punya saudara Imran, Imran punya anak Musa alaihissalam. Musa punya saudara Harun alaihissalam. Cicitnya Harun, Ilyas dan Ilyasa alaihissalam. Keturunannya nanti ke bawah jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia. Kemudian pada saat itulah semua kemuliaan akan dibalikkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi yang menjadi penutup bagi Nabi dan Rasul juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi betul lah Pak, enak hidup nih kalau sekiranya semua kebaikan orang dikaitkan dengan kita. Hari ini Ustadz Hendro sudah nggak lagi jadi pejabat. Ini kan Ustadz, ini kan kabinet. Aku jujur aja aku Pak, lebih sedih aku pergantian ketua tadi daripada pergantian presiden nanti. Betul? 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 Apalagi pas Ustadz Hendro bilang aku mau ke Gunung Salak, mak lain. Tapi melihat penggantinya Ustadz Salman, tumbuh lagi semangat. Takbir. Jadi lupa gua apa lah bilang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau orang bilang, "Kalian kok buat apa?" Kami contoh dari FKSMM. Jadi sandarannya kemari. Jumpa di Kades misalnya Tanjung Musta, kami Ustaz dah ada persatuan masjid setanjung Musta ini Pak Ustaz. Oh, dari mana Pak? Ada juga di daerah sana katanya FKSM. Kira-kira Pak, nyambung nggak kebaikannya? Maka itu kita harapkan nanti di akhirat. Ada orang beramal, tapi amalnya tersambung juga kepada kita. Oh, kenapa kau jadi rajin ke masjid? Dulu karena ada FKSMM, jadi senang awak ke masjid. Siapa ketuanya itu? Dulu ketuanya Ustadz Endro, cuman udah ganti. Sekarang kemarin tuh Ustadz Salman. Semua jadi buat semangat ini. Kebaikan itu akan mengalir, walaupun sudah tidak lagi di dunia. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kalau sholat nyebut Nabi Ibrahim nggak? Sebut kan? Saking mulianya. Tapi yang menarik ketika kalimatnya waman asani fa innaka ghafurur rahim. Sekiranya lah mereka berpaling ya Allah. Ya kan? Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Maha Penyayang. Artinya apa? Sepanjang waktu itu berilah hidayah kepada keturunan. Hari ini ada kita Pak, kadang udah baik, anak kita nggak baik. Ada? Ada Bu? Kadang kita udah rajin sholat, anak nggak mau sholat. Apa yang kita harapkan? Fa innaka ghafurur rahim. Selagi masih hidup, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada nggak kira-kira penjahat jadi ustaz? Ada?
Ada nggak kira-kira dia dulu adalah bergelimang dosa, tapi sekarang paling banyak zikirnya? Ada, Pak? Kita yang hari ini udah dapat hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan kami dari hidayah yang sudah kau berikan kepada kami. Hidayah ini mahal, Pak, mahal. Semua kita punya dosa, tapi karena Allah ampuni dapat hidayah. Awak mantap ya kan, Pak? Yakin lagu. Bapak punya dosa, Pak? Punya. Ibu-ibu punya dosa. Jadi semua bapak ibu ini punya dosa. Punya apa banyak? Aku punya dosa. Banyak. Oh, banyak. Tahu kalian ya? Pokoknya kita ini semua berdosa. Tapi kita punya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, Rabbana inni askaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sudah kutinggalkanlah sebagian keturunanku di tempat ini, ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, tempat yang tidak tumbuh tanam-tanaman. Ini berat nih, Pak. Tempat yang tidak tumbuh tanam-tanaman, artinya apa? Kalau pohon aja nggak bisa tumbuh karena nggak ada air, bagaimana manusia bisa bertahan? Pohon, Pak, lebih lama bisa bertahan dari kita. Betul? Kalau nggak ada air, itu pohon masih lama bisa bertahan. Kalau manusia bentar aja. Artinya apa? Ini penyerahan total seorang hamba kepada Allah, dipasrahkannya tentang takdir anaknya. Kita kan sekarang kadang kita yang khawatir kali. Awak sekolahkan anak awak di pesantren, awak yang demam ada gitu kan, Pak. Ya Allah, kayak mana nanti anakku di sana, makan apa nanti ya? Kemarin aja aku datang cuman makan telur, nggak ada sambalannya, macam lah, Pak. Kalau pesantren itu kan biasa, tapi kita khawatir. Kayak bapakku lah. Masuknya aku pesantren, nggak jenguk-jenguk, nah. Betul. Aku pun, Pak, jenguk apa, Pak? Kata bapakku, nanti aja kau kalau liburan balik kau. Nggak bapak jenguk, nanti kalau apa bapak antar. Pas apa itu nggak diantarnya juga. Kenapa? Kata bapakku, Allah di sini nak sama dengan Allah di pesantrenmu itu. Jadi kalau di sini pun kau dikasih Allah makan, di sini pun kau dikasih Allah kasih sayang, bagaimana kau di pesantren? Pasti Allah kasih makan, pasti Allah kasih sayang. Mak, keren itu. Itulah yang membuat aku waktu ke Surabaya semangat, Pak. Kutanya sama bapakku, Pak, aku kuliah di mana? Surabaya. Kenapa? Jauh. Anak laki-laki harus jauh. Ngusir dalam hatiku kan. Ya kan, Pak? Aku bilang, nggak ada pemilik kita di Jawa, Pak. Nanti kayak mana? Kan bapak bilang, Allah di sini sama dengan Allah di Jawa. Keren kali. Pergi aku ke sana, nggak makan-makan aku. Betul. Tapi begitulah. Kenapa? Karena penyerahan total seorang hamba terhadap apa yang dia punya. Dia sadar bahwa yang dia punya itu titipan, sebenarnya yang mempunyai itu adalah Allah Subhanahu. Kita punya anak kita titipan nggak, Pak? Kita punya harta kita titipan nggak? Yang punya anak kita, yang punya harta kita, itu adalah Allah. Maka ada kemarin orang protes sama saya, Ustaz, masa warisan itu dibagi kayak gini sama Allah? Seharusnya kan kayak gini. Jangan khawatir, bukan punyamu itu. Siapa yang punya? Allah. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti. Kita ini cuma di dunia ini amal yang kita perbanyak, ya kan, Pak? Supaya apa? Aman kita nanti di akhirat sana. Jadi Pak Ustadz, kalau begitu pesannya, serahkan secara total. Kita hanya berusaha, selebihnya itu Allah Subhanahu.
Nabi Ibrahim begitu perhatian kepada anaknya, tapi perhatiannya Pak bukan kayak kita, perhatiannya melalui doanya, keyakinannya, harapannya. Maka benarlah ketika Allah menceritakan manusia terbaik, Allah sebut Nabi Nuh, Allah sebut Nabi Adam. Tapi kalau Allah cerita keluarga terbaik, keluarga Nabi Nuh nggak disebut, keluarga Nabi Adam nggak disebut, yang disebut keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Kenapa? Begitu luar biasa dia kepada anaknya. Sekarang teladan luar biasa kita adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak luar biasa. Kalau tadi Nabi Ibrahim, sekarang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keteladanannya? Kesabarannya dalam urusan kebaikan. 13 tahun Pak di Mekah, berat itu ya kan Pak. Dakwah 13 tahun gak dihargai orang. Aku coba kalau datang diundang di KSFM, habis itu gak dicakapi aku ya kan Pak. Datang-datang sendiri aku ya kan. Habis itu pas aku ceramah, kalian pun diam-diam ceramah di situ ya kan Pak kan. Habis itu gak ada pula minum kayak gini ya kan Pak. Gak ada mic-nya. Aku gak datang lagi aku besok, betul. Tapi Nabi lihat, dia dakwahi, Abu Lahab ikut. Ini Abu Lahab ini kan buat pahala ini. Kata Nabi, sembahlah Allah. Abu Lahab bilang, orang gila, jangan mau ikut orang gila. Tapi Nabi sabar aja. Kalau awal kan udah sensi itu. Betul lah kau, jangan gitu kali lah. Kalau kita gitu kan Pak. Nabi enggak, biasa aja. Dakwah. Ditolak enggak apa-apa. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Urusan kalau hidayah, urusan Allah. Enggak bisa kita beri hidayah kepada orang yang kita cintai. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan belasan tahun di Mekah, dakwah nggak berhasil, sampai di puncaknya malah sengsara. Kenapa sengsara? Orang-orang tercinta meninggal dunia, kekejaman orang Quraisy merajalela. Orang Islam kalau ada yang menampakkan keislamannya akan ditangkap. Orang Islam kalau berani sholat di dekat Ka'bah akan ditangkap. Orang Islam kalau berani baca Quran akan disiksa. Berat sekali. Tapi Nabi tetap istiqomah walau nggak banyak yang bisa menolongnya. FKSM ini kalau nggak tegar Pak bubar. Betul apa enggak? Alah, lama-lama sikitnya jamaahnya udahlah masing-masing aja. Tapi semangatnya kayak gini makin lama makin banyak, luar biasa. Ini sekarang udah nambah ibu-ibunya. Ini ibu-ibu ini masuk pengurus kok. Enggak loh Ustaz, ini kan ibu-ibu wirid, ibu ya. Bagian masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dia jadi pemimpin. Ketika di Taif, andalan Nabi bukan manusia, Pak. Andalan Nabi itu Allah. Kawan Nabi bukan manusia, bukan kepling, bukan kades. Kawan Nabi malaikat. Ya kan? Tapi ketika dilempari di Taif, berlumur darah dia, enggak juga dia minta azab. Azab ditawarkan supaya dibalikkan bukit-bukit itu. Tapi Nabi tetap menolaknya. Kenapa? Karena yang diharapkan Nabi, hari ini dia menolak, mungkin suatu hari dapat hidayah. Kalau dia enggak dapat hidayah, mungkin anaknya yang dapat hidayah. Begitulah cara berpikir Nabi dalam kepemimpinannya, dalam urusan dakwahnya. Maka Abu Jahal, Pak, kan luar biasa musuh Nabi. Tapi Allah enggak doakan, celakalah Abu Jahal dan keturunannya. Enggak. Kenapa? Karena anaknya Abu Jahal malah memeluk agama Islam, Ikrimah bin Abu Jahal. Betul? Begitu Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ribet lagi. Karena yang diurusi banyak apa? Siapa yang diurusi Nabi? Ada orang Yahudi. Ada Pak? Yahudi ini pun ada golongannya. Berantem juga ya sesama orang itu. Ada dulu Yahudi Bani Qainuqa namanya. Ada Yahudi Bani Nadir. Ada Yahudi Bani Quraisyah. Ini Yahudi di Madinah akan berhadapan dengan Nabi. Kemudian ada suku Aus. Kemudian ada Khazraj. Waktu kita belum. Belum. Ya lewat 1 doa 5 menit saatnya kan. Oke.
Ada orang-orang yang pada saat itu belum beragama. Ada yang beragama nenek moyangnya. Ada yang pada saat itu Yahudi. Ada orang-orang Madinah. Ini semua dihadapi Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Nabi itu diakui bahwa dia pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Walaupun berbeda, tapi Nabi tidak menjatuhkannya. Tapi ketika terjadi perhianatan, maka Nabi melakukan hukuman dengan tegasnya. Nabi itu uswatun hasanah. Dia itu adalah teladan yang terbaik bagi kita. Maka kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Kalau jadi sahabat, jadilah sahabat seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Umat kasih tisu. Saya Pak, jangankan ceramah, makan aja aku berkeringat. Saya bersyukur ceramah ini berkeringat. Supaya apa? Supaya jamaah itu merasa udah capek dia. Nah, jadi kalau ditutup nggak ada masalah, ya kan? Nabi itu sahabat terbaik, ya Pak. Bagaimanalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersahabat dengan Umar. Umar itu kan luar biasa karakternya, Pak ya. Karakter keras, tapi Nabi bisa jadi sahabat terbaiknya. Bagaimanalah Nabi bisa bersahabat dengan Bilal, orang yang rendah statusnya, tapi Nabi bisa menjadi sahabatnya. Bagaimanalah Nabi bisa bersahabat dengan Abu Bakar yang lembut, tapi Nabi lebih lembut daripada dia. Bagaimana Nabi bisa bersahabat Pak dengan Khalid bin Walid, orang yang pernah memeranginya di perang Uhud sampai berdarah wajahnya. Bagaimanalah Nabi bisa bersahabat dengan orang yang sudah membunuh paman kandungnya, membelah dadanya, mengambil jantungnya, ya kan Pak? Berat itu. Kalau awak kan mana bisa gitu. Awak nih kadang berkawan, nggak cocok, bubar, ya kan Pak? Oh nggak berkawan kok sama dia, lancip kali mulutnya, lancip kali. Di komen-komen nyawa, dibilangnya gendut, lancip mulutnya lancip. Ada gitu kan? Model-model itu di zaman Nabi ada, yang lancip mulutnya ada, yang hobinya bersair ada, yang nyindir ada. Abdullah bin Ubay bin Salul lebih parah lagi, yang memfitnah Nabi dan keluarga Nabi pun ada. Tapi Nabi tetap muliakan anaknya walaupun bapaknya seorang munafik. Keren kali itu. Istrinya difitnah berzina, ya kan Pak? Wanita mulia, istri Nabi difitnah. Allah klarifikasi dalam Al-Quran, ketahuan bohongnya. Tapi Nabi tetap saja bisa bersahabat dengan orang seperti itu. Kita kalau di FKSMM kayak gitu, Pak, aman kita. Awak tengok-tengok aja modelnya. Oh, kawannya agak keras dan egois, model Abu Jahal. Ya kan, Pak? Ya kan Nabi berkawan juga sama Abu Jahal dulu sebelum cerita perangnya kan. Oh, ini model laki-laki tapi mulutnya kayak perempuan, Abu Lahab. Oh, kalau ini modelnya asik mau marah aja, Umar. Ya kan, Pak? Oh, kalau yang ini agak lembut orangnya, Abu Bakar. Oh, kalau yang ini soleh kali, dermawan kali, Utsman. Oh, kalau yang ini pintar kali, kan berkawan sama orang pintar, Ali. Ya kan, Pak? Oh, kalau yang ini modelnya, kalau dipuji senang kali, Abu Sufyan. Karena ada model-model diumbang dulu, baru cair, ada Pak? Ada. Yang kami muliakan, Pak Haji Pulang, banyak kali jasanya di daerah kita ini. Luar biasa lah, inilah rencananya mau buat tabligh akbar. Bapak nyumbang berapa? Baru cair. Abu Sufyan. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan diri seperti Nabi, Abu Sufyan bilang, ma'ahmalaka wa akramaka wa awsolaka. Padahal dia belum Islam tuh. Nabi cuma bilang ke dia, hai Abu Sufyan, waihaka ya Abu Sufyan, celaka kau hai Abu Sufyan. Kenapa celaka? Alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah. Belum tiba rupanya waktunya kau mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kata Abu Sufyan? Ma'ahmalaka wa akramaka wa awsolaka. Dia katakan Nabi orang mulia. Dia katakan Nabi orang yang menjalin silaturahim. Dia katakan Nabi itu terbaik. Padahal musuhnya. Kenapa? Karena Nabi bisa berteman dengan siapa saja dan semua teman mengatakan dialah teman terbaiknya. Kalau begitulah kita di tempat ini, Pak, aman dunia ini. Makanya pengurusnya pun mantap.
Ustadz Endro nggak dipensiunkan, jadi pembina. Padahal Ustadz Endro kami udah cerita-cerita tadi. Berarti Ustadz udah bisa lah ngisi pengajian subuh lah, udah bisa. Udah jadi pembina udah nggak bisa lagi. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang perhatiannya kepada anaknya dari segi ibadahnya. Belajar kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia bisa menjadi pemimpin terbaik, paling sabar, menjadi teman terbaik karena dia diakui kebaikannya oleh orang-orang yang berbagai karakter yang ada di dekatnya, diakui kebaikannya oleh teman-temannya, bahkan diakui kebaikannya oleh orang-orang yang musuhinya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Buah duku, buah pepaya, udah dulu lah ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nenas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. 7 kali 7, 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam. Saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.